Wow, 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 wow. Hari ini sangat panas sekali. Ini adalah lebaran pasca 2 hari setelah lebaran. Dan cuaca hari ini sangat panas sekali. Saya masih ada di belakang. Dan gentengnya itu umum tuh mendidih. Jadi setelah 2 hari ini, teman-teman, jajan kita masih tersisa. Ada beberapa varietas jeruk Sunkist, jeruk yang dibeli 4 hari sebelum hari H, dan sampai hari ini masih ada. Karena jeruk ini tidak semuanya manis, ternyata ada pranknya juga. Kadang manis, kadang asam. Kebetulan saya dapat yang asam berkali-kali, sehingga saya aras-arasan. Saya agak malas kalau mau ngupas ini jeruk. Dan masih ada beberapa jajanan yang masih tersisa di sana. Di luar juga masih ada. Karena lebaran tahun ini tidak seperti tahun-tahun terdahulu, di mana 1 minggu sebelum lebaran pun orang-orang masih banyak berkeliling, bersilaturahim ke tetangga. Tapi hari ini sepertinya kosong, tidak ada apa-apa, sepi. Bagi orang yang punya uang, sepi adalah sesuatu yang menyenangkan, karena tidak ada gangguan. Dia mau kemana-mana, mau belanja apa saja. Tapi bagi orang yang tidak punya uang, dia mulai merana. Tidak ada teman, tidak ada dolar. Cuacanya masih sangat panas. Nggak tahu nih sampai jam berapa. Aneh ya, saya lihat vlog-vlog lebaran, mereka-mereka yang subscribernya itu di bawah 1000, itu penontonnya itu di bawah 100. Ada yang 10, 20, 30, 100, 140, gak nyampe 1000. Karena mungkin dari semua vlogger-vlogger amatir itu, termasuk saya juga amatir, itu videonya sama teman-teman, kontennya itu sama. Jadi yang diupload, yang ditonjolkan oleh mereka adalah suasana lebaran di desa masing-masing. Ya mungkin secara mayoritas, secara keseluruhan, secara umum lebaran itu ya sama, sungkeman, ada yang nangis, ada yang nggak mau, ada yang macem-macem lah. Ada yang bagi-bagi angpo, ada yang bagi merchandise, ada yang bagi undian, door prize, dan lain-lain. Jadi orang yang menonton itu sedikit banyak tidak tertarik, dikarenakan sesuatu yang disuguhkan itu hampir sama, kembar gitu teman-teman. Pada akhirnya orang itu juga banyak yang frustasi. Dari sekian persen, jadi 100% misalnya, dari 100% youtuber itu persentase yang berhasil mungkin 1 atau 2% saja di seluruh dunia teman-teman. Tapi 2%-nya youtuber ya banyak, karena ada jutaan. Akhirnya orang-orang itu agak pusing, agak kewalahan ketika mereka harus mencari konten, kira-kira konten apa yang menarik dan yang belum ada di upload, yang belum ada yang upload di YouTube. Nah, ada beberapa orang itu pada akhirnya mengurungkan diri menjadi YouTuber karena mereka tidak menemukan konten. Jadi kadang-kadang mereka itu meneliti kira-kira apa yang masih bisa disuguhkan dan itu menarik, tapi nggak nemu-nemu. Malah ada yang punya pertimbangan kontennya harus bermanfaat. Itu terlalu berlebihan. Konten kreator yang masih baru mau mulai terus kemudian berpikirnya sudah sejauh itu, harus bermanfaat, terus kemudian harus menghibur, harus berkualitas. Itu kadang-kadang ya berlebihan. Karena mayoritas youtuber pemula itu kadang memulai konten dari 3 tahun yang lalu, baru muncul itu setelah itu, dan itu banyak teman-teman. Konten kreator yang sekarang mulai naik daun di tahun 2023
itu ya diawali dari tahun 2018, dan itu butuh kebiasaan melatih diri untuk merekam video kemudian diupload di YouTube, teman-teman. Jadi nggak langsung 1 minggu jadi, kecuali ya itu ada faktor keberuntungan atau biasanya pansos. Tapi kalau misalnya YouTuber pemula yang semuanya dimulai dari diri sendiri, itu ya butuh proses. Nah terus orang itu pertimbangannya sudah jauh, harus bermanfaat, harus ini itu. Konotasi manfaat itu kan macam-macam ya. Misalnya ada orang bikin kontennya nggak bermanfaat, ternyata banyak yang nonton, terus kemudian dia dapat adsense, lalu dapat uang, lalu uangnya setelah itu dia sedekahkan ke beberapa orang yang membutuhkan. Kan pada akhirnya kontennya bermanfaat. Jadi pola pikirnya itu jauh gitu loh. Lompatannya itu nggak cuman sebatas kontennya aja, tapi ada impact dari apa yang dia kerjakan. Masalah manfaat gak manfaat itu kan bisa dibuat-buat ya. Orang sekarang yang kadang-kadang kontennya itu sama sekali kata orang gak bermanfaat ya, konten-konten yang aneh-aneh itu, tapi pada akhirnya juga bermanfaat, minimal untuk dirinya sendiri atau untuk lingkungan sekitar atau keluarganya, kan itu sama aja bermanfaat. Jadi orang-orang kadang-kadang sudah sok-sokan berpikir terlalu jauh untuk mencari manfaat itu. Konten harus bermanfaat. Manfaat apa nih? Konten itu ya begitu itu. Kecuali misalnya orang ini sudah punya legacy. Dia di per-YouTubean sudah lama, sudah jadi bintang. Nah itu baru, karena penggemarnya sudah banyak, apa yang dia katakan kadang-kadang berimbas, ada impactnya. Nah itu kadang butuh pemikiran gimana caranya kontennya itu bermanfaat. Tapi intinya konten menghibur itu juga sudah bermanfaat sih, meskipun terlihat ngawur-ngawur. Ya kira-kira gitu fenomenanya teman-teman. Lebaran yang diupload sama fenomena lebaran, terus pada akhirnya nggak ada yang nonton, karena orang-orang sudah bisa nebak gitu. Apa manfaatnya orang menonton hari lebaran di kampung lain misalnya kan gitu. Toh pada akhirnya sama saja, pikirannya kan begitu. Maka orang harus mencari sesuatu yang menarik atau minimal yang tidak ada. Tapi itu sulit sekali. Ya sudah gitu aja. Mudah-mudahan konten kreator yang baru-baru, yang lama itu semuanya bisa naik ya. Kalaupun enggak ya kira minimal Anda sampai yang menonton ini menjadi salah satu di antara 1-2% dari youtuber yang sukses itu. Thank you.